Iya, dakdikduk ya rasanya melihat pemberitaan akhir-akhir ini dikit-dikit terkait dengan informasi harga kebutuhan pokok yang naik. Coba kita urutkan, dimulai dari kisruh harga minyak goreng, kemudian ada juga kenaikan harga BBM non subsidi yang disusul dengan rencana pembatasan BBM subsidi, kemudian belum lagi tarif listrik bagi masyarakat mampu juga semakin mahal. Nah, jangan sedih karena masih ada lagi harga kebutuhan rumah tangga yang akan naik yaitu gas LPG. Nah, ini kira-kira seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam harga energi makin ngeri. Ya, kita lihat. Jadi memang sebetulnya inflasi ini sudah mulai terasa di Indonesia. Namun sebetulnya perlu menjadi pengetahuan bagi kita semua bahwa kondisi ini terjadi di seluruh dunia. Dan bahkan kalau secara angka ya kita lihat inflasi kita ini sebetulnya masih cukup terkendali ketimbang dengan negara-negara lain. Yaitu berada di kisaran 4,35% secara year on year pada bulan Juni 2022 dan ini adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, alasannya apa? Jadi alasannya adalah krisis energi dan juga pangan secara global. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang sudah mulai mereda, ini akhirnya membuat supply dan demand tidak seimbang. Ditambah dengan konflik antara Rusia dan juga Ukraina yang mengganggu rantai pasok komoditas dunia. Hal inilah yang akhirnya membuat harga komoditas dunia bergerak liar ataupun juga naik luar biasa. Kita lihat ya, dari harga-harga komoditas energi dan juga pangan dunia seperti minyak, batu bara, gas alam, CPO dan juga lainnya, harganya saat ini jauh di atas perkiraan berbagai pihak termasuk asumsi APBN 2022. Kita lihat harga minyak misalnya. Nah, dalam APBN kita ini diasumsikan di harga 63 dolar Amerika Serikat per barelnya. Nyatanya, Anda bisa cek ya chartnya begitu, harga minyak saat ini konstan di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel. Begitupun dengan harga-harga komoditas lainnya. Nah, bagi Indonesia, hal ini seperti pisau bermata dua. Kenapa? Karena Indonesia ini merupakan pengekspor komoditas alam seperti batu bara dan juga CPO. Jadi begitu diuntungkan ya dengan kondisi ini karena cuannya semakin banyak, harganya semakin mahal kan. Nah, tapi sebagai importir minyak, Indonesia juga dibebankan dengan kenaikan harga ini. Sehingga mau tidak mau beban ini pun harus ditanggung baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai konsumen. Kita lihat berikutnya, ya efek kenaikan dari harga komoditas secara global. Kita lihat ya, jadi tadi kenaikan harga minyak mentah akhirnya membuat harga BBM non subsidi bergerak naik. Jadi senada dengan BBM yang dijual di non Pertamina. Kita lihat harga jualnya saat ini ya satu persatu. Sebetulnya untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex saat ini juga baru naik lagi dari sebelumnya di Rp14.500 kini naik menjadi Rp16.200. Kemudian Dex juga dari kisaran Rp12.000 naik ke Rp15.000. Pertamina Dex juga naik dari Rp13.700 menjadi Rp16.500. Nah, Pertamax saat ini masih ditahan di harga Rp12.500 meskipun sebetulnya sebelum kenaikan harga minyak secara global ini di awal tahun, Pertamax di kisaran Rp9.000-an begitu per liternya. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat ini adalah BBM non subsidi, maka sebetulnya pergerakan harganya ini bisa mengikuti pergerakan harga pasar begitu ya seperti di SPBU non Pertamina. Jadi bisa dihitung-hitung kira-kira harga modalnya berapa, harga jualnya berapa. Sementara untuk harga BBM subsidi misalnya Pertalite ya. Jadi meskipun harga keekonomiannya saat ini berkisar di Rp17.200 per liter, namun Pertamina masih menjualnya di kisaran harga Rp7.600-an, di Rp7.650. Bayangkan ya, artinya hampir Rp10.000 diberikan oleh pemerintah untuk per liter Pertalite yang kita isi. Sementara kalau kita lihat satu lagi ada solar subsidi ya, dari harga keekonomiannya saat ini di kisaran Rp18.150 per liter. Dijual di harga Rp5.150 per liter. Artinya siapa yang memberikan subsidi atau yang membayar sisanya begitu ya, gapnya dengan harga keekonomian, ya siapa lagi kalau bukan pemerintah yang artinya memberikan subsidi jauh lebih besar ketimbang harga jualnya. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan kondisi dari kebutuhan energi lainnya. Jadi sejauh ini
pemerintah juga kalau kita ingat ya menaikkan tarif listrik bagi golongan masyarakat yang mampu, yaitu pelanggan rumah tangga dengan daya di atas 3000 volt ampere. Nah, kondisi serupa juga sebetulnya terjadi untuk LPG, di mana kenaikan harga sejauh ini diterapkan untuk LPG non-subsidi seperti bright gas 5,5 dan 12 kg. Kemudian disebutkan juga kenaikannya ini berkisar di Rp2.000 per kilogram LPG. Sementara untuk harga LPG subsidi atau 3 kg atau tabung melon, harganya akan tetap sama. Nah, harga untuk LPG subsidi ini sebetulnya kita ketahui tidak berubah sejak tahun 2017. Kita lihat di kisaran Rp4.250 per kilogram, padahal harga pasarnya sudah sangat jauh. Kita lihat di sini harga pasarnya di kisaran Rp15.698 per kilogram. Artinya lagi-lagi beban kenaikan harga ini ditanggung oleh pemerintah. Kita lihat berikutnya. Ya, kondisi inilah yang sebetulnya harus betul-betul dimengerti oleh kita sebagai masyarakat, bahwa sebetulnya harga kenaikan yang terjadi saat ini terjadinya secara global, tidak hanya di Indonesia saja, dan juga pemerintah sejauh ini masih berupaya untuk menahan harga energi subsidi agar daya beli kita sebagai masyarakat ini tidak tertekan atau terdampak. Nah, meskipun sebetulnya hal ini berimbas besar ya kepada kantong APBN kita. Jadi sejauh ini disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana subsidi ini lebih dari 500 triliun rupiah. Bayangkan, begitu besar kocek yang dirogoh oleh pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi. Padahal kalau kita hitung-hitung begitu ya, 500 triliun rupiah ini bisa banget loh dipakai untuk dana pendidikan ataupun juga infrastruktur atau kesehatan yang sama-sama akan berefek kepada kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Nah, namun kondisi ini, subsidi yang diberikan ini bukan berarti selamanya akan ideal. Karena pemerintah ini tentu memiliki kapabilitas yang terbatas dalam hal anggaran negara. Apalagi masih belum diketahui ya berapa lama sih sebetulnya masa commodity super cycle ini akan berlangsung. Sehingga dikhawatirkan subsidi energi ini bisa menjadi beban bagi APBN kita ke depannya. Nah, tapi di satu sisi ini skema tadi ya dengan subsidi. Tapi kalau kita ambil skema lainnya dengan subsidi energi ini dilepas, bayangkan betapa besar efeknya kepada masyarakat. Jadi inflasi akan menjadi-jadi dan juga daya beli akan luar biasa tertekan. Dan tentu ini juga tidak hanya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, tapi juga mungkin sosial politik kita juga akan terganggu begitu ya. Nah, jadi kalau ke depannya begitu ya kita lempar pilihannya ke kamu. Pilih mana? Harga energi dalam negeri ikut naik, tapi APBN lebih aman atau mau tetap disubsidi saja oleh pemerintah selamanya? Nah, yang manapun itu, dua-duanya sebetulnya ada konsekuensinya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mengerti kondisi sesungguhnya agar kita bisa lebih bijak lagi mempersiapkan diri akan kondisi yang akan datang dan tentunya dalam berkomentar.